Selamat sore Ibu-Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, kita masih beribadah di rumah saja ya. Sore hari ini tema kita adalah tertanam dalam rumah Tuhan. Kita akan membaca ayat di dalam Kisah Rasul pasal 3, ayat 1 dan seterusnya ya. Saya bacakan beberapa ayat saja, nanti Ibu-Ibu baca lagi di rumah ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Puji Tuhan Ibu-Ibu. Ayat-ayat ini berkata Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Dikatakan ketika pukul 3 petang Petrus dan Yohanes mau berdoa naik ke bait Allah. Orang lumpuh ini seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ya. Karena dia lumpuh sejak lahirnya, kakinya menjadi lemah. Ya, dia tidak dapat berdiri, tidak dapat berjalan, sehingga dia harus dibantu oleh orang lain. Dan dikatakan tiap-tiap hari orang membawa dia, mengusung dia, mengangkat dia, dan meletakkan dia dekat pintu gerbang bait Allah. Ya, meletakkan dia di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, Ibu-ibu, kita akan melihat di sini bahwa orang ini, laki-laki ini, ya, tiap-tiap hari dia ada di depan gerbang bait Allah. Yang dia lakukan adalah meminta-minta. Ya. Itu pekerjaannya setiap hari. Hanya di situ, hanya di depan gerbang bait Allah. Ya, saya ingin katakan bahwa orang ini menjadi Kristen di gerbang bait Allah, bukan di dalam rumah Tuhan. Ya, dia menjadi Kristen di depan gerbang bait Allah, tidak masuk ke dalam bait Allah. Nah, setiap orang yang hendak berdoa naik ke bait Allah dia meminta-minta. Setiap hari dia meminta-minta. Ya, kita lihat kata meminta-minta memberikan pengertian bahwa orang ini tidak pernah cukup. Kristen di depan gerbang bait Allah adalah Kristen yang meminta-minta dan tidak pernah cukup. Tidak pernah puas, ya. Setiap hari dia meminta-minta, dia tidak pernah puas. Karena sebenarnya kebutuhan utamanya bukan lagi uang. Sebenarnya kebutuhan utamanya adalah kesembuhan, ya. Kebutuhan utamanya adalah kakinya menjadi kuat dan dapat berjalan. Tetapi itu tidak dia dapatkan. Dia mendapatkan uang dari setiap orang yang naik ke bait Allah. Nah, hari itu menjadi berbeda. Ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah dan hendak naik ke bait Allah, ya, orang ini menatap. Dia minta-minta kepada Petrus dan Yohanes, ya. Lalu dia menatap Petrus dan Yohanes. Dia berharap Petrus dan Yohanes memberikan lebih, ya, memberikan lebih besar. Dia berharap sekali kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Nah, kita lihat di sini Petrus dan Yohanes sebagai hamba Tuhan yang mendampingi Yesus dalam 3,5 tahun pelayanan, tidak mengumpulkan harta, ya, tidak punya harta, tidak punya tambang emas, tidak punya tambang perak, tidak juga punya tambang uang, ya Ibu-ibu.
Jadi ketika mereka minta kepada Petrus dan Yohanes, Petrus Yohanes berkata, "Lihat kepada kami. Kami tidak punya emas, kami tidak punya perak, kami tidak punya uang, ya, tidak punya harta yang dapat kami berikan kepadamu. Tetapi apa yang ada pada kami, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes adalah harta yang tak ternilai. Ya. Harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Apa itu? Nama Yesus. Nama Yesus, ya. Sebab Petrus berkata, "Apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu," ya. Yaitu demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan dikatakan Petrus membantu orang ini berdiri, lalu seketika itu juga orang ini berdiri dan berjalan, bahkan akhirnya dia dapat berlari-lari. Ya, ibu-ibu, kita lihat di sini. Dari yang Kristen di gerbang bait Allah, dari yang Kristen meminta-minta terus, tidak pernah puas, ya. Orang yang meminta-minta itu tidak pernah puas. Kita lihat di masa pandemi ini, harta menjadi tidak berguna. Ketika orang sakit, ketika tidak dapat bernafas, ya, ketika menjadi sesak, punya harta, punya uang banyak, tetapi tidak dapat membeli nafas itu, ya. Punya harta, punya uang banyak, tidak dapat melegakan pernafasannya, ya, tidak dapat dibayar dengan uang. Nah, karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang tertanam di bait Allah, jangan hanya di gerbang bait Allah, ya. Kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai 15. Saya bacakan, "Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya." Ya. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen di luar pintu gerbang. Kita harus menjadi orang Kristen yang tertanam di dalam bait Allah. Ya, tertanam di dalam bait Allah itu, kita akan menjadi puas menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikatakan dalam ayat tadi, yang tertanam di dalam bait Allah itu akan berbunga, akan bertunas di pelataran Allah kita, ya. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, sampai kita berbunga, bukan hanya di dalam, tetapi sampai di halaman bait Allah. Nah, ibu-ibu, kata berbunga itu menyenangkan, ya, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Berbunga di pelataran Allah, banyak orang lewat dapat melihat. Dari dalam bait Allah bertunas dan berbunga sampai di halaman bait Allah. Setiap orang yang lewat dapat melihat dan menjadi senang, ya. Setiap orang senang melihat bunga-bunga yang tumbuh itu, begitu menyegarkan. Kalau kita lihat musim bunga sakura di Jepang, orang berani membayar berpuluh-puluh juta, membayar hanya untuk melihat bunga sakura yang bermekaran, ya. Nah, ini dikatakan dalam firman Tuhan, kita ditanam dalam bait Allah, kita akan berbunga sampai di halaman Allah. Puji Tuhan, ya, menjadi berkat. Setiap orang yang melihat menjadi berkat, menyenangkan bagi orang yang melihat, sehingga kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Lalu ayat yang ke-14, "Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar." Ya, gemuk dan segar menunjukkan tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita menjadi gemuk, menjadi segar, artinya kita cukup, dicukupkan oleh Tuhan, ya, dipuaskan sampai menjadi gemuk dan segar. Tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah, ya, seperti yang Bapak Gembala sering katakan.
Kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Sampai saat ini Ibu-ibu, ya, beberapa bulan ini dalam kondisi yang sulit ini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Karena itu biarlah kita tertanam di dalam bait Tuhan, tertanam di dalam rumah Tuhan, menjadi Kristen di dalam rumah Tuhan, yang akan bertunas keluar dan menyenangkan bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini Ibu-ibu menjadi kekuatan bagi kita. Kita rindu semua kita menjadi Kristen yang menyenangkan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama dengan ibu-ibu di rumah masing-masing, kami mengucap syukur kepada Engkau sore hari ini. Tuhan sudah memelihara kami di masa-masa yang sulit ini. Kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami dicukupkan dalam segala kebutuhan kami setiap hari. Kami sehat, kami kuat, kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Dan biarlah kami menjadi berkat menyenangkan bagi banyak orang. Karena kami dapat bertunas, berbuah, berbunga di halaman rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi kami semua sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa.